Wabarakatuh. Kepada Ibu Zamrona SST, terima kasih atas kehadirannya sudah menghadiri acara pemaparan presentasi laporan tugas akhir orientasi P3K. Saya atas nama Dr. Dian Atika Rahayu, NIP 1989 11 23 2024 21 2023 akan mempresentasikan laporan tugas akhir orientasi P3K. Laporan ini saya beri judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaklengkapan pengisian rekam medik elektronik atau ERM di pelayanan kesehatan Puskesmas Kajen 2. Yang pertama, pendahuluan orientasi P3K yang dilaksanakan berdasarkan kepada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Dalam orientasi P3K ini terdapat tugas akhir yang harus dilaksanakan oleh para pegawai P3K di masing-masing unit kerja. Orientasi ini memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat pelatihan serta di tempat kerja untuk menginternalisasi, menerapkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dengan isu yang ada di unit kerja masing-masing P3K. Isu yang saya ambil adalah tentang rekam medik elektronik di wilayah kerja Puskesmas Kajen 2. Yang pertama, pendahuluan rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Sistem ini menjadi gudang penyimpanan informasi elektronik berisi status kesehatan dan layanan kesehatan yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dan telah merambah ke berbagai sektor kehidupan termasuk di bidang kesehatan mengakibatkan berkembangnya sistem rekam medis yang semula dengan rekam medis kertas sekarang ditambah lagi dengan sistem rekam medis berbasis komputer. Rekam medis berbasis komputer atau yang lebih dikenal dengan ERM merupakan salah satu tantangan besar dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai pusat pelayanan kesehatan. ERM ini merupakan metode elektronik untuk mengumpulkan, penyimpanan, pengolahan, serta pengaksesan rekam medis pasien yang telah tersimpan dalam suatu manajemen basis data multimedia yang mencatat semua data yang sifatnya sangat pribadi dan mengandung informasi tentang identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan data medis pasien. ERM ini sangat penting bagi manajemen untuk mengelola masalah kesehatan karena menyediakan integritas dan akurasi, juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi biaya kertas, peningkatan akses dan kualitas pelayanan di sarana pelayanan kesehatan. Berikut gambar tentang ERM lama yang hanya menggunakan kertas, yang masing-masing pasien mempunyai nomor identitas rekam medis. Sekarang diganti atau ditambah dengan rekam medis elektronik berupa e-puskesmas yang sudah dibuka. Isinya ada anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium atau tindakan, dan pengobatan. Oleh karena hal tersebut di atas, seluruh anggota staf Puskesmas Kajen 2 diharapkan untuk bisa mengerjakan rekam medik elektronik sebagai penerapan sesuai perkembangan dan kemajuan zaman yang serba digital di bidang penyimpanan berkas atau arsip berkas pelayanan di bidang kesehatan. Akan tetapi, pelaksanaan ERM yang sudah berjalan ini masih menemui kendala-kendala dalam pengisian kelengkapan data. Salah satu kendala tersebut ditemui pada kelengkapan data ERM pasien, yaitu masih belum lengkapnya data dalam perekaman media elektronik. Contohnya mungkin data pekerjaan, data hasil laboratorium. Kendala-kendala tersebut memicu saya untuk melakukan survei tentang kecakapan staf akan pengisian kelengkapan data ERM pasien dan kendala-kendala lain yang mungkin ditemui saat mengisi kelengkapan ERM. Penerapan hal ini dilakukan secara bertahap sejalan dengan pelayanan sehari-hari selama di Puskesmas Kajen 2.
Pentingnya hal tersebut yang mendorong saya untuk melakukan investigasi terkait ketidaklengkapan data pasien dalam kegiatan pengisian ERM di Puskesmas Kajen 2. Maksud dan tujuan yang pertama, agar pegawai atau staf mampu mengerti dan memahami pelaksanaan rekam medis elektronik dalam penerapan pelaksanaan kemajuan teknologi di bidang kesehatan. Yang kedua, menghindari adanya faktor human error dalam pengisian ERM. Yang ketiga, pelaksanaan rekam medis elektronik ini diharapkan semua staf agar mudah mengakses ERM secara digital. Yang keempat, mempermudah pekerjaan pemantauan dan perkembangan kemajuan di bidang medis. Yang kelima, melakukan sosialisasi secara rutin terkait pengisian kelengkapan ERM agar seluruh staf mahir dalam menggunakannya. Yang terakhir, melakukan sharing dan caring atau metode pembiasaan antar sesama staf Puskesmas Kajen 2 untuk selalu melengkapi data kelengkapan ERM pasien. Waktu pelaksanaan kegiatan adalah 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024. Tempat adalah di Puskesmas Kajen 2. Lebih tepatnya mengenai lintas klaster. Bab 2 ada tentang nilai dan etika orientasi kabupaten dan Puskesmas Kajen 2. Yang pertama tentang Renstra atau Rencana Strategis Kabupaten Pekalongan. Yang pertama, visi Kabupaten Pekalongan adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, adil, merata atau setara, dan berbudaya gotong royong. Yang kedua, misi Kabupaten Pekalongan memperkokoh kerukunan hidup bersama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong royong. Yang kedua, menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal. Yang keempat, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur, berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal. Yang kelima, meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, visi, misi, fungsi, moto, dan tata nilai Puskesmas Kajen 2. Yang pertama, visi menjadi puskesmas dengan pelayanan bermutu menuju masyarakat Kajen sehat. Yang kedua, misi mewujudkan tata administrasi yang transparan dan akuntabel, mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Yang ketiga, mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Yang kelima, mewujudkan sarana dan prasarana yang terstandar. Yang ketiga, tata nilai Puskesmas Kajen 2. Yang pertama, tata nilai Puskesmas Kajen 2 yaitu disingkat OK yang dapat dijabarkan menjadi orientasi, kerjasama, dan empati. Yang kedua, orientasi dalam pembangunan sifat layanan kesehatan berorientasi pada visi, misi, strategis tata nilai atau janji pelayanan budaya, kerja, dan target puskesmas. Yang ketiga, kerjasama sesama teman puskesmas, lintas sektoral dan lintas program. Yang keempat, empati untuk menciptakan suasana yang nyaman, harus merasa empati. Yang ketiga atau C, faktor-faktor ketidaklengkapan pengisian ERM. Yang pertama, kemungkinan dari penulis adalah karena letak geografis puskesmas terkait jaringan internet yang kadang putus nyambung. Yang kedua, terlalu banyaknya pasien sehingga para staf kadang tidak sempat menyelesaikan input data pasien. Oleh karena itu, para staf biasanya mengisi ERM itu yang bertanda bintang atau yang bertanda yang wajib saja yang diisi. Yang ketiga, faktor kecakapan dan kelengkapan identitas pasien saat periksa. Contohnya mungkin karena lupa membawa kartu identitas seperti KTP, kartu BPJS, ataupun KK. Yang keempat, faktor fasilitas komputer yang kadang rusak atau lemot. Yang kelima, karena human error. Dan yang terakhir, karena kurangnya sosialisasi terhadap penggunaan dan tata cara pengisian ERM supaya para staf lebih kompeten. Yang keempat, rencana kerja. Rencana kerja penulis ini disusun yang pertama
melakukan survei kelengkapan ERM dimulai dari ruang pendaftaran atau loket sampai laborat dan apotek. Pada bagian ini dijelaskan saat pasien melakukan pendaftaran setelah mengambil nomor antrian. Yang kedua, melakukan survei kelengkapan pengisian ERM ke setiap ruangan pemeriksaan setiap kebutuhan pasien. Yang ketiga, aplikasi apa saja terkait ERM yang ada di Puskesmas Kajen 2 seperti e-Puskesmas, Pikir e-Claim maupun web screening BPJS Kesehatan. Yang keempat, dibuatnya alur pelayanan pasien Puskesmas Kajen 2 supaya pasien lebih gampang dalam berorientasi pemeriksaan di Puskesmas Kajen 2. Yang terakhir adalah tugas pokok dan fungsi tupoksi P3K di Puskesmas Kajen 2 terkait ERM. Yang pertama, mampu atau mahir mengoperasikan perangkat komputer. Yang kedua, membuka web untuk pengecekan kelengkapan ERM pasien atau e-Puskesmas. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengecekan biodata atau identitas pasien saat mulai dari antrian di pendaftaran sampai pelayanan dan pengambilan resep obat melalui Pikir e-Claim. Yang terakhir, mengisi screening BPJS Kesehatan setiap hari pada pasien yang berkunjung ke Puskesmas Kajen 2. Yang ini tambahan saja nih screeningnya. Yang keenam, melakukan pengecekan rekam medis secara manual lalu secara elektronik melakukan screening BPJS. Yang terakhir, membuka website e-Puskesmas dan cek menggunakan nomor BPJS tentang kelengkapan data yang sudah didapat dari awal pendaftaran tadi, meliputi data medis pasien, baik dari identitas, anamnesis, pemeriksaan fisik, hasil laboratorium, tindakan yang sudah dilakukan maupun resep obat yang sudah diterima. Ini sudah dijelaskan tadi untuk contoh gambar aplikasi e-Puskesmas untuk kelengkapan data identitas dan riwayat penyakit pasien. Rata-rata para petugas selalu lupa pada pengisian data pekerjaan di awal. Alasan petugas karena saat menanyakan data identitas pekerjaan pasien lebih ada rasa secara subjektif tidak enak gitu. Terus pada anamnesis pemeriksaan fisik yang biasanya lupa diisi oleh para staf adalah riwayat penyakit dahulu pasien, entah ada riwayat penyakit DM, hipertensi maupun penyakit yang lainnya. Terus dari pemeriksaan laboratorium sudah bagus. Setiap ada hasil laboratorium yang akan dimintakan selalu ditulis pada hasil laboratorium. Yang terakhir tentang obat atau ke kasir lalu ke obat, di sini juga sudah bagus, sudah ada telaah lembar telaah obat untuk pengecekan ketepatan dan kepastian dosis dari obat itu sendiri. Ini struktur organisasi Puskesmas Kajen 2 sudah. Untuk bab 3 yaitu rencana kerja P3K. Rencana kerja yang penulis ambil dari yang pertama ada identitas isu. Identitas isu ada 3 hal yang penulis ambil. Yang pertama, masih kurangnya pengetahuan pasien tentang kepesertaan BPJS Kesehatan serta penggunaan aplikasi BPJS berbasis aplikasi Android di HP. Yang kedua, pentingnya screening BPJS Kesehatan terkait kebiasaan pola hidup sehari-hari, terkait risiko penyakit yang akan diderita pasien. Yang ketiga, masih kurangnya kelengkapan pengisian rekam medik elektronik pelayanan kesehatan di Puskesmas Kajen 2. Isu yang diangkat adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaklengkapan pengisian rekam medik elektronik pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kajen 2. Gagasan yang diangkat, peningkatan dan perbaikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaklengkapan pengisian rekam medik pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kajen 2 dengan mengadakan sosialisasi kepada para staf Puskesmas Kajen 2 dan saling mengingatkan antar staf selama rapat rutin seperti logmin ataupun rapat yang lainnya.
Itu metode sharing dan caringnya. Terus yang ini pelaksanaan kegiatannya ada 7 macam kegiatan. Yang pertama ada survei pengecekan data kelengkapan ERM di ruang pendaftaran. Hasilnya atau outputnya, kelengkapan data riwayat pekerjaan setiap pasien belum dilengkapi. Terus keterkaitan substansi mata pelatihannya, berorientasi pelayanan, akuntabel, terus kontribusi terhadap visi misi organisasi, agar supaya mewujudkan tata administrasi yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, survei pengecekan data kelengkapan ERM di Nur Station. Output atau hasilnya, pengecekan pencatatan data pengukuran nadi dan suhu pada pasien rata-rata belum dilengkapi, sehingga keterkaitan substansi mata pelatihannya berorientasi pelayanan dan kompeten. Terus kontribusi terhadap visi misi organisasi, mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Yang ketiga, survei pengecekan data kelengkapan di ruang BP umum dan lansia. Pada kali ini output atau hasilnya, kelengkapan pengisian data riwayat penyakit dahulu pada masing-masing pasien masih belum lengkap. Keterkaitan substansi mata pelatihan, berorientasi pelayanan dan kompeten. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Yang keempat, survei pengecekan data kelengkapan ERM di ruang KIA dan KB. Output atau hasilnya, controlling pencatatan dan pengukuran nadi sering dilupakan oleh para staf, dan suhu pada anak serta tinggi badan lila juga kadang belum ada atau belum lengkap. Substansi mata pelatihannya kompeten, akuntabel, dan loyal. Kontribusinya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang kelima, survei pengecekan data kelengkapan ERM di ruang MTBS yang didapat atau outputnya, pencatatan hasil tinggi badan dan lingkar kepala kadang belum dilakukan. Substansi mata pelatihannya kompeten dan adaptif. Untuk visi misi organisasi, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Yang keenam, survei pengecekan data kelengkapan ERM di ruang laboratorium. Pengecekan output atau hasilnya, pengecekan adakah lembar persetujuan tindakan atau penolakan tindakan setiap kegiatan atau tindakan di laboratorium itu masih dalam tertulis 1 lembar. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu loyal dan adaptif. Untuk visi misi organisasinya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Yang ketujuh, survei pengecekan data kelengkapan ERM di ruang apotek. Output atau hasilnya, pengecekan belangko umpan balik kertas telaah obat sudah ada atau belum. Yang kedua, pengecekan metode pelaporan ERM pemakaian obat untuk pasien sudah terstruktur dengan baik. Untuk substansi mata pelatihannya harmonis, kolaboratif, dan loyal. Untuk visi misinya mewujudkan sarana dan prasarana yang terstandar, meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan risiko bencana, berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan. Yang keempat, pelaksanaan orientasi lapangan. Yang pertama, matriks pelaksanaan orientasi lapangan. Identitas isunya sudah tadi 3 macam, isu yang diangkat juga sudah tentang faktor ketidaklengkapan pengisian ERM, pelayanan kesehatan di Puskesmas Kajen 2. Gagasan yang diangkat, peningkatan dan perbaikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaklengkapan pengisian ERM, pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kajen 2 yang dengan mengadakan sosialisasi kepada para staf Puskesmas Kajen 2 atau saling mengingatkan antar staf selama rapat bulanan atau lokmi di Puskesmas. Materi bab selanjutnya yaitu hasil dari kegiatan. Yang pertama, survei di ruang pendaftaran. Tahapan kegiatannya dengan membuka website pendaftaran dengan username dan password.
Output hasilnya sudah dijelaskan tadi, keterangannya sudah terlaksana, bukti dukungnya berupa foto di saat di ruang pendaftaran atau loket dengan cara pengecekan kelengkapan data identitas pasien. Yang kedua, survei pengecekan kelengkapan ERM di Nurse Station dengan melakukan pembukaan website e-Puskesmas. Di sini output hasilnya masih kurang lengkap untuk pencatatan data pengukuran nadi dan suhu pada pasien tadi. Hasilnya terlaksana, foto kegiatannya sudah ada. Yang ketiga, di ruang BP atau lansia, hasilnya masih kurang untuk kelengkapan riwayat penyakit dahulu. Sudah terlaksana, hasil kegiatannya berupa foto kegiatan. Survei yang keempat adalah di ruang KILKB, pembukaan website e-Puskesmas. Hasilnya masih kurang lengkap untuk pengukuran nadi pada anak. Suhu anak hanya diukur pada anak yang mengalami demam. Semua sudah terlaksana, hasil fotonya berupa hasil kegiatan. Yang keenam, survei ERM di ruang laboratorium. Ini dengan tahapan kegiatannya dengan membuka website dengan username dan password e-Puskesmas pekalongan.id. Terus hasilnya sebaiknya lembar untuk persetujuan tindakan dan penolakan tindakan seharusnya dipisah saja, sehingga di situ jelas apakah pasien itu menyetujui tindakan laboratorium ataupun penolakan tindakan laboratorium. Hasilnya sudah terlaksana, hasil konkretnya atau bukti dukungnya berupa foto kegiatan. Yang terakhir, survei kelengkapan di apotik sudah bagus, untuk sarannya sudah terlaksana, hasilnya juga sudah ada berupa foto kegiatan. Untuk output atau hasilnya sudah umpan balik kertas pelahat obat sudah cukup bagus dan lengkap. Pelaporan ERM juga sudah terstruktur dengan baik, dan sebagai saran saja untuk cobek untuk membuat puyer, kalau terlalu banyaknya pasien dan keluhan staf, diganti saja dengan menggunakan blender obat atau tindakannya bisa diganti. Yang terakhir, gagasan atau motivasi atau inovasi yang diterapkan pada pelayanan ERM ini adalah melakukan sosialisasi antar staf. Kegiatan sosialisasi ini bisa berupa kelompok-kelompok kecil ataupun langsung secara kelompok besar dalam sebuah ruangan. Hasilnya sudah dilakukan kegiatan sosialisasi antar staf ini menghasilkan output, yaitu para staf sudah memahami kelengkapan ERM, yang apa saja yang perlu dilengkapi, sehingga para staf akan memahami terlaksananya kelengkapan ERM. Hambatan dan kendala pelaksanaan. Hambatan dan kendala yang dialami saat pelaksanaan orientasi lapangan yaitu gangguan internet, website kadang error atau susah untuk diakses. Setiap website dengan username dan password memang harus rutin 3 bulan sekali diganti passwordnya, sehingga harus bertanya dulu kepada pengubah password. Terus sebaiknya disosialisasi ketika melakukan perubahan username maupun password. Listrik kadang padam. Yang keempat, kurangnya koordinasi antara sesama staf antar ruangan atau kurangnya saling mengingatkan untuk kelengkapan pengisian rekam medis elektronik pasien. Sarannya melakukan sosialisasi secara rutin untuk kelengkapan ERM. Terus untuk hambatan yang selanjutnya adalah belum adanya penggunaan aplikasi yang bisa bridging atau menghubungkan antar ruangan, dimulai dari ruangan pendaftaran sampai apotik, sehingga memudahkan pasien atau konsumen untuk merekam medis yang perlu diperlukan. Evaluasinya, dari hasil kegiatan survei pelaksanaan ERM menunjukkan bahwa secara keseluruhan para staf
staf Puskesmas KJ2 sudah bisa menggunakan secara aplikatif sehari-hari. Hanya saja perlu melengkapi secara keseluruhan supaya lengkap. Kendalanya mungkin yang ditemui adalah karena terburu-buru dalam melayani pasien sehingga tidak sempat mengisi secara lengkap. Terus solusinya adalah dengan menulis terlebih dahulu sebelum mengisi ERM, entah itu di buku tulis ataupun di kertas. Identitas dan kelengkapan hasilnya ditulis dulu di buku, lalu dimasukkan setelah pelayanan selesai, baru dimasukkan ke ERM. Selain itu, sosialisasi untuk kelengkapan ERM terhadap para staf dengan tujuan untuk saling mengingatkan juga masih perlu dilakukan. Penutup, untuk simpulannya dari hasil kegiatan ini diharapkan dengan adanya sosialisasi antar staf, kelengkapan ERM bisa dibuktikan dengan baik. Selain itu, pentingnya kolaborasi dan kerjasama antar staf atau pegawai dapat meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan prestasi kinerja Puskesmas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Sarannya, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, kelengkapan data ERM bisa meningkatkan kinerja antar staf tentang pentingnya kelengkapan ERM. Terus yang kedua, mempermudah tim staf dalam mengkoreksi data dan riwayat pasien yang berobat ke Puskesmas KJ2. Berikut foto hasil kegiatan survei di setiap ruangan. Ini di ruang apotik, yang ini kegiatan sosialisasi, mini sosialisasi ERM, kelengkapan ERM pada setiap staf. Ini adalah daftar hadir peserta sosialisasi. Simpulannya, setelah dilakukan sosialisasi dan survei ke setiap ruangan terkait ERM, para staf menjadi lebih mengerti hal-hal apa saja yang kurang dan masih perlu diperbaiki dan dilengkapi. Yang kedua, rata-rata para staf Puskesmas KJ2 sudah mahir dalam menggunakan ERM, hanya saja perlu melengkapi data kelengkapan ERM masing-masing pasien yang sudah berkunjung ke Puskesmas KJ2. Solusi atau inovasi kegiatannya, dengan adanya kegiatan ini secara rutin melakukan sosialisasi kelengkapan ERM kepada para staf bisa meningkatkan kinerja tentang pentingnya kelengkapan data riwayat pengobatan di ERM pasien. ERM ini mempermudah tim staf dalam mengkoneksikan data dan riwayat pasien yang berobat di Puskesmas KJ2. Yang ketiga, dengan adanya metode sharing dan caring atau saling mengingatkan antar staf di Puskesmas KJ2, kelengkapan data riwayat pengobatan pasien bisa terlengkapi dengan baik. Yang keempat, perlu adanya aplikasi tambahan yang fungsinya dapat membridging kelengkapan ERM mulai dari ruang pendaftaran, BP umum, KIA, ruang P2 sampai pasien melakukan pembayaran di kasir atau terima obat dari apotek. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun pemaparan materi orientasi P3K ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.